Shalom, salam sehat dan tetaplah bersemangat. Kembali hari ini kita akan mendengarkan, merenungkan, dan menerapkan pengajaran tentang jaminan. Di manakah Kristus telah menjamin bagi kita bahwa kita dibasuh dengan darahnya dan rohnya sepasti kita dibasuh dengan air baptisan? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pertanyaan ke-71 dari Katekismus Heidelberg ini, jawabannya ialah di dalam penetapan tentang baptisan, yang berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Janji ini juga diulangi, di mana kitab suci menyebut baptisan sebagai permandian kelahiran kembali dan pembasuhan dari dosa-dosa. Titus 3 ayat 5, Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16. Ini memberikan kepada kita jaminan. Namun mesti diingat, baptisan itu bukan sekedar seremonial, acara atau upacara keagamaan. Baptisan benar-benar nyata dan dialami faedahnya, jaminannya bagi setiap orang yang telah ditetapkan Allah, dipanggil dalam sejarah hidupnya, dan mengalami hidup yang dibaharui. Andai kata orang tersebut, misalnya saya, dibaptis pada masa kanak-kanak atau masa bayi, maka jaminannya bukan pada momen peristiwa terlaksananya baptisan pada masa bayi itu, tetapi itu memberikan kepada kita, kepada saya misalnya, bahwa ketika saya meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, penebus satu-satunya di dalam kehidupan saya, setelah saya sudah dewasa, maka efektivitas daripada baptisan yang saya terima waktu masih bayi atau masih kanak-kanak itu terwujud di dalam hidup saya. Dan semua jaminan yang dikatakan firman Tuhan itu menjadi realita di dalam hidup saya sekarang dan selamanya. Karena itu, baptisan satu kali menjamin keseluruhan kehidupan seseorang. Tidak perlu berulang kali melakukan baptisan, karena itu meragukan janji Tuhan, menyepelekan jaminan Tuhan. Cukup satu kali dengan cara yang mungkin berbeda tiap-tiap gereja, tetapi tetap di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan jaminan itu menjadi efektif ketika kita dengan mulut mengaku dan dengan hati percaya bahwa saya sudah ditebus oleh Kristus dengan lunas, dengan darahnya, dengan nyawanya, sehingga saya dibenarkan, dikuduskan, diadopsi menjadi anak-anak Allah yang kita panggil Bapa di surga. Nah, dengan demikian, ini menjadikan kita dasar yang teguh untuk kita menyatakan keyakinan iman kita bahwa apa yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 19, Markus 16 ayat 16, Titus 3 ayat 5, dan Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16 memberikan kepada kita keutuhan dari jaminan penebusan, keselamatan, hidup dengan dibasuhnya kita melalui darah Yesus Kristus. Dan Roh Kudus menjamin itu dan memberi tanda metera itu di dalam hidup kita sekarang dan nanti. Apa yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita? Tadi saya sudah katakan bahwa cukup satu kali baptisan, tidak perlu berulang-ulang. Tidak perlu ada baptisan kedua atau baptisan ketiga. Cukup satu kali. Dan tentulah satu kali itu dengan air di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Selanjutnya, kita menyaksikan hidup berharap dan memandang bukan hanya hidup di bumi ini saja, karena bumi ini dan segala isinya akan dihancurkan, akan dihukum, akan dijatuhkan api dari surga, tetapi kita berharap akan langit dan bumi yang baru, yang dimana di sana kita akan menikmati hidup penuh dengan damai sukacita dan tidak henti-hentinya bersyukur. Dalam penantian dan pengharapan itulah kita bertekun dalam segala aktivitas kita, melakukan apa yang dikehendaki Allah, yang dinyatakan oleh firman-Nya, yang digerakkan oleh Roh Kudus. Marilah kita mewujudkan kehendak Allah dalam hidup kita yang sudah dijamin di dalam Kristus dengan darahnya dan rohnya. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.